Bisnis tas kerajinan handicraft adalah sebuah peluang yang menarik dalam industri kreatif dan manufaktur. Dengan desain tas yang unik dan berbeda dari yang lain, bisa menjadi daya tarik utama bisnis kita loh, sahabat cantik. Proses pembuatan kerajinan tas handicraft dilakukan secara manual dengan menggunakan keterampilan dan keahlian tangan. Seringkali menggunakan bahan-bahan alami atau daur ulang. Ini mencangkup berbagai jenis tas, mulai dari tas tangan hingga tas lempang, tas punggung, dan masih banyak lagi sahabat cantik. Kerajinan tas handicraft mengutamakan desain yang unik, kualitas tangan, dan seringkali memberikan perhatian khusus pada detail dan ornamen. Nah, ngomong-ngomong masalah tas handicraft, Saras pengen ajak sahabat cantik nih buat ngeliat langsung gimana sih proses pembuatan tas kerajinan tangan. Yuk kita langsung tanya-tanya aja. Aduh, kayaknya bikin ini bagus nih. Halo sahabat cantik di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Saras Ayu, tentunya dalam program kesayangan kita, Jelita, Jendela Informasi Wanita. Seperti biasa, Jelita hadir tentunya dengan informasi yang inspiratif untuk sahabat cantik di rumah. Dan di depan Saras sudah ada kain perca nih sahabat cantik, ada yang polos dan juga ada yang motif seperti ini. Kira-kira mau dibikin apa ya? Saras juga penasaran. Kalau sahabat cantik penasaran, tetap di Jelita ya. Yuk ikuti Saras. Alhamdulillah loh, dapat order dari Jamiah, tapi dia minta warnanya dibedain. Ini yang untuk Jamiah inti, ini yang untuk Jamiah anggota. Nah nanti daun-daunnya disesuaikan dengan warnanya ya, jangan lupa. Ya, diproses segera. Halo, assalamualaikum, permisi Ibu Lilis dan juga Mbak Tita. Lagi ngapain nih Ibu? Alhamdulillah ada order lagi. Ada orderan ya? Sama Mbak Tita. Oke, wah luar biasa. Kalau ngobrol-ngobrol boleh ya Ibu ya? Boleh Boleh. banget. Silakan. Aku pamit ya. Iya. Oke, Mbak Tita. Ya, Tita ya. Iya. Sampai ketemu lagi. Oke. Wah, ini tadi lagi ngobrolin apa nih Bu? Alhamdulillah ada order permintaan jilbab dari Jamiah SMA. Oke, wah, Masya Allah luar biasa. Wah, berarti orderannya sudah mulai dikenal oleh banyak masyarakat ya Ibu ya? Iya, alhamdulillah dari mulut ke mulut, dari medsos, alhamdulillah. Order ada aja. Saras jadi penasaran nih, sebenarnya dulu awal ceritanya tuh kayak gimana sih Bu bisa sampai akhirnya sekarang nih dikenal oleh masyarakat banyak? Oh iya, saya bergabung di UKM ini sebetulnya waktu itu ada temen yang ngajakin ayo kita harus sosial gitu, sudah usia. Terus saya bilang, lah kalau sosial tuh proposal ke sini bukan sosial itu ya? Oh bukan, itu bukan itu kata dia. Harus terjun langsung ke masyarakat gitu. Terus saya bilang bergabung di mana? Ada organisasi perempuan namanya Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia IPMI. Sekitar tahun berapa tuh Ibu? Tahun berapa ya? 2018. 2018 ya, 2018 saya bergabung di situ. Saya tanya, saya di situ nanti bagian apa? Kamu di UKM, bagiannya kerjanya adalah mencari perempuan-perempuan yang tidak ada kerjaan, kamu ajarin sampai bisa nyari duit sendiri. Waduh. Berat ya. Berat ya, tapi ini tantangan. Ini tantangan. Saya terima, saya bilang, saya terima. Nah, dari awal itu saya karena sebelumnya itu saya usahanya adalah kursi-kursi rotan ini bikin jok-joknya itu, cushionnya itu pas di workshop sini kan ada banyak sisa-sisa kain, potongan-potongan bekas-bekas cushion itu. Nah, aku otaknya langsung karena saya mau bikin ibu-ibu pada datang ke sini belajar apa ya, yang sudah ready adalah kain-kain sisa potongan itu. Jadi saya panggil ke sini, saya belajarin jahit. Jadi mereka, Bu saya belum bisa jahit. Oke, jahit tangan dulu. Ini bahannya sudah ada. Selama 3,5 bulan setiap hari Minggu workshop ini terbuka untuk yang mau belajar gratis. Wah, gratis ya. Betul. Untuk yang mau belajar ini sangat bermanfaat banget tentunya ya Bu ya untuk masyarakat. Dan sekarang bisa sampai di titik ini ya Ibu ya. Betul. Dari belajar itu banyak ibu-ibu yang tergali potensinya sehingga mereka benar-benar bisa mengerjakan pekerjaan itu di rumah. Jadi awalnya saya harus kasih order dulu ke yang mereka baru belajar. Jadi kalau baru belajar kan belum
bagus hasilnya, Iya, tapi belum harus saya sempurna. beli. Biar apa? Biar mereka bersemangat untuk melanjutkan lagi. Betul. Jadi akhirnya mereka sudah terbiasa produksi, akhirnya menjadilah karya yang bagus. Nah, setelah jadi karya yang bagus, alhamdulillah saya bisa salurkan ke ke teman-teman, dan kebetulan saya juga ada kurasi di Grand Indonesia. Sudah 2019 itu diterima. Jadi waktu saya pameran furniture, itu handicraftnya saya bawa, dan itu ada satu owner di alun-alun Indonesia yang mau membeli barang saya, dan sekarang alhamdulillah banget itu omsetnya lumayan. Jadi ada di Grand Indonesia lantai 3 dan di Nusa Dua Bali. Jadi dengan begitu, jadi orang-orang yang belajar di sini tadi tersalurkan. Jadi mereka bisa potensi. Jadi bisa berjalan terus seperti itu awal mulanya, Mbak. Jadi luar ini berkembang biasa. Luas. Betul, luar biasa. Tentunya juga banyak tantangan yang juga udah dilalui ya Ibu ya. Betul. Ini juga Saras ngelihat nih Ibu Lilis ada banyak banget ya penghargaan di sini. Saras lihat ada piagam penghargaan. Tuh jumlahnya ada banyak sekali. Tentunya dari beragam institusi yang memberikan. Mungkin Ibu boleh ceritain Bu, ini piagam-piagam ataupun penghargaan Ibu yang paling berkesan tuh yang mana sih Bu? Iya. Yang saya berkesan adalah ketika saya diundang di kedutaan Jepang. Di kedutaan Jepang itu saya diundang untuk ngajar ibu dharma wanita di sana selama 2 minggu. Nah, itu terkesan banget karena pas acaranya acara pertemuan ibu-ibu dan masyarakat sekitar kedutaan. Itu ada beberapa orang Jepang juga yang hadir. Jadi saya kebetulan ngajarin dekopas. Dekopas itu yang pakai tisu. Jadi dia bilang ini tisu di sini dipakai di meja makan gitu. Tapi kenapa jadi diaplikasikan ke media kelas ini bisa cantik sekali gitu. Mereka terheran-heran, sugoi, apa itu, aku bilang. Dia terkagum-kagum gitu. Jadi ya seneng ya kita kalau ngajar, tapi yang diajarnya semangat bahagia, dan juga bahagia itu kita juga ikut bahagia. Nah, itu yang dari Jepang, ngajar di Jepang. Nah, terakhir belum lama 2022 saya ikut Upakarti. Upakarti itu jasa pengabdian masyarakat. Jasa pengabdian masyarakat, ini penghargaan dari Presiden. Jadi dari se-Indonesia saya masuk 10 besar. Tapi saya belum beruntung menang, tapi ini udah kebahagiaan yang tersendiri buat saya. Udah mencapai 10 besar dari sekian banyak orang se-Indonesia ya. Iya, betul sekali. Dari ada berapa peserta Bu itu? Itu ada 200-an. Ada 200 peserta, dan juga Mutiara Craft ini masuk kategori 10 besar. Ini sudah prestasi yang tentunya luar biasa membanggakan Ibu. Nah Saras juga penasaran nih Bu, tadi kan pengalaman sudah diceritakan, tentunya sudah banyak sekali perjalanan yang sudah dilalui hingga dapat penghargaan. Saras melihat nih di sekeliling Saras ya, ada banyak sekali koleksi-koleksi dari Mutiara Craft. Ada tas, kemudian ada sepatu, ada ini apa Bu? Kain jilbab, hijab ya Bu ya. Sebenarnya jenis-jenis produknya apa aja sih Bu yang diproduksi? Ini ekoprint ada, kerajinan tangan ada, cuman saya sebenarnya lebih mengekspor ke barang yang tidak berguna, barang yang tidak bermanfaat. Itu bagaimana bisa di-create jadi bermanfaat dan bernilai jual, bernilai jual dan bernilai seni gitu. Jadi kayak contoh seperti ini kan kita ini dapatnya dari percak batik dari butik ya. Jadi kalau jahit baju itu kan ada potongannya, ada sisa-sisa kain ini adalah percaknya gitu. Jadi kalau yang seperti ini kayak seperti ini adalah percak dari botol bekas. Botol plastik bekas, botol plastik bekas itu kita bisa kreatifkan menjadi beberapa hal. Ada kalung, ada anting, ada gelang gitu, Terus kalau yang seperti ini dari minuman bekas, minuman kaleng bekas ya. Minuman kaleng bekas kita bisa kreasikan seperti ini. Kalau ini dari botol bekas.
Wah. Nah, botol bekas ini saya udah ada di hotel, ada di hotel. Oh, udah ada di Ya, masuk-masuk hotel gitu ya, ya, Bu ya. di barnya Oke. hotel. Wah, ternyata ya sahabat cantik, ini sebenarnya dari botol bekas jadi perhiasan yang cantik seperti ini benar-benar nggak kelihatan Ibu kalau ini tuh dari barang yang atau bisa dibilang sampah kali ya Bu ya. Betul. Jadi barang yang sangat cantik seperti ini tuh, Iya. sahabat cantik. Wah, luar biasa Bu. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol panjang terkait pengalaman ataupun perjalanan Mutiara Craft ya yang membuat produk-produk dari barang yang kurang bernilai menjadi bernilai. Tapi menariknya nih Ibu Lilis, katanya ini banyak banget yang suka dan bule-bule suka juga ya Bu ya? Iya, betul. Oke, biasanya bule-bule itu tahu dari mana sih Bu? Kebetulan kan saya ekspor ini juga ya, furniture. Jadi mereka saya kasih tahu coba deh main handicraft gitu. Oke. Jadi akhirnya mereka mau coba dan akhirnya mau. Dan kalau mereka main handicraft kan pengirimannya dimasukin ke kontainer furniture. Jadi kan ongkosnya 0. Jadi lumayan gitu. Jadi akhirnya sekali jalan oke. Ada repeat order dua kontainer kedua. Terus pandemi. Oke. Jadi belum lagi mulai untuk furniturnya. Mungkin berharap 2024 kita udah mulai lagi untuk bisa ekspor. Amin, amin, amin. Tapi luar biasa ya, apresiasi sekali. Ini udah produk-produk yang dihasilkan dicintai baik warga lokal maupun warga mancanegara. Luar biasa. Ini banyak banget ya hasil contohnya nih sahabat cantik. Ada beragam produk di sini. Saras, tapi penasaran banget sebenarnya ada nggak sih Bu spesifikasi desain ini untuk produk-produk Mutiara Craft nih Bu? Iya, ini desainnya itu saya kadang-kadang tuh terinspirasi dari hanya melihat gitu loh Mbak. Jadi kalau kadang-kadang saya ngelihat, itu ya bisa dibikin ini ya, langsung saya aplikasikan kalau Mbak besok lupa. Lihat, ada cowok pakai celana panjang, bikinlah pakai cowok celana panjang gitu nih, seperti ini gitu. Okay. Jadi ada cowok pakai celana jeans pendek, udah aku bikin aja celana jeans pendek gitu. Jadi kepikiran aja. Terus ketika aku kondangan, bisa juga ya dibikin pakai kain kayak wiron gitu. Nah ini udah saya aplikasikan kain wiron gitu. Jadi ketika kita terinspirasi harus langsung diaplikasikan. Jadi kalau enggak nanti lupa gitu. Berarti ini definisi spontan ya Ibu ya? Betul. Dimanapun dan kapanpun bisa mendapatkan inspirasi desain. Luar biasa sekali. Nah Ibu, ini kan ada banyak banget ya jenis produknya. Saras penasaran untuk proses produksinya seperti apa sih Bu? Oh, nanti ini proses produksinya perlu waktu juga sih Mbak. Ini karena potongannya kecil-kecil ya, detail. Jadi potongan yang besarnya, kecil-kecilnya itu perlu ketelitian betul. Cuman nanti boleh nanti Mbak Saras bisa lihat ke workshopnya, boleh. Wah, menarik banget nih sahabat cantik di rumah. Asik kita bisa ngeliat untuk proses produksinya. Oke, Saras dan juga sahabat cantik pasti penasaran. Kita langsung ke workshopnya aja Ibu ya. Boleh. Oke, let's go. Sarah di sini workshopnya tempat kerjanya tadi yang kita produksi tas itu tadi. Proses produksinya seperti apa? Betul. Sahabat cantik, Saras dan juga Bu Lilis sudah ada di ruangan workshop ya, sudah terlihat ya aktivitas di workshop ini seperti apa. Nah tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol ya Bu ya terkait tahapan untuk proses produksinya. Ada pemotongan, lalu setelah itu apa lagi sih Bu? Iya, pertama dipotong dulu, dipatron, dipotong. Setelah itu masuk ke proses penjahitan. Proses penjahitan. Ya, setelah jahit diobras, nah nanti kembali di jahit lagi, baru nanti proses pembersihan benang-benang. Baru packing. Jadi biar hasilnya rapih ya Bu. Betul. Ya di hasil akhirnya. Nah itu biasanya memakan waktu berapa lama Bu untuk proses produksi itu tas ya Bu ya? Iya, kalau ini biasanya kalau tas ini biasanya produksinya saya
kalau kan banyak ya ordernya itu banyak, bulanannya itu tiap bulan tuh ada aja. Jadi biasanya saya kirim ke yang kemarin pada belajar. Jadi ibu-ibu sekitar sini, sekitar workshop itu Mbak, kita berdayakan. Sekitar workshop itu kita berdayakan. Biasanya ke sana itu prosesnya 1 minggu untuk 100 piece. 100 piece untuk 1 minggu. Untuk 1 minggu 100 piece. Wah, itu jumlah yang termasuk besar atau masih dalam kuantitas yang aman sih Bu kalau 100? Enggak, itu kalau untuk memenuhi pasar yang di Grand Indonesia dan di Bali. Tapi kalau untuk order yang besar biasanya kita banyak lagi pengrajin sekitar kita yang berdayakan gitu. Jadi ini yang ibu-ibu yang tiap bulannya itu aja. Ya, berarti seperti itu proses produksi yang ada di Mutiara Craft ini. Betul. Nah, Ibu Saras dan juga pemirsa di rumah sahabat cantik ya, mungkin penasaran nih kalau misalnya kita memberdayakan barang yang sudah tidak terpakai ataupun udah bekas pakai gitu ya Bu ya. Kadang kita khawatir nih Bu, kualitasnya apakah masih bagus atau menurun. Nah, cara Ibu untuk meningkatkan kualitas ataupun kualitasnya ini bisa awet untuk menjadi sebuah produk tuh apa sih yang Ibu lakukan? Nah, itu penting sekali Mbak Saras. Jadi barang yang tidak bernilai, bagaimana caranya bisa menjadi bernilai dan mempunyai nilai seni, itu harus kita pikirkan. Tapi contoh kalau yang tas ini, kebetulan tas ini dari bahannya sendiri sudah bagus. Bahan ini udah bahan kualitas ekspor, jadi sudah bagus. Jadi harus dibikin yang berkualitas. Jadi sahabat jelita kalau mau bikin produksi yang nilainya bisa dijual tinggi, kita harus bikin yang berkualitas. Jadi waktu kerjanya itu sama, bikin berkualitas sama tidak berkualitas, waktu kerjanya sama. Tapi kita harus memilih yang berkualitas. Jadi memang harus tingkatkan kualitas itu agar orang itu membeli puas. Gitu. Jadi harus belajar bagaimana caranya kualitas itu bisa masuk ke kalau orang bilang kurasi. Jadi kalau kita maju ke kurasi, ini pasti lolos. Nah, itu kita harus jeli dan peka. Berarti bahan baku dari produknya itu juga mempengaruhi ya. Betul. Bu Lilis dan juga sahabat cantik. Nah, itu tuh dapat tips dari Bu Lilis, bahan bakunya harus diperhatikan supaya nih kombinasi antara bahan yang udah nggak berguna dengan produk bahan baku yang lain ini bisa lebih awet dan juga lebih berkualitas. Nah, Ibu, tadi kita udah ngobrol-ngobrol terkait produksinya, tips agar tetap berkualitas. Nah, sebenarnya nih untuk memasarkan produknya, ini di mana aja sih, Bu? Tadi kita udah bicara ya, kalau produk saya kan ada di Grand Indonesia, sama di Nusa Dua Bali. Nah, selain dari itu, sahabat jelita, kita bisa ke pameran-pameran, ke bazar-bazar, jadi ke event-event. Jadi event itu juga kita pilih yang event besar, seperti rakernas itu biasanya banyak dari daerah yang datang. Nah, itu biasanya alhamdulillah biasanya banyak peminat karena orang-orang daerah kan mau pulang bawa oleh-oleh. Betul. Jadi itu biasanya di situ biasanya itu pembelian agak lumayan iya. Jadi event sama pameran-pameran kita juga harus serbu, kita harus harus dapat info banyak dan kita harus juga banyak-banyak berkomunitas. Gitu, jadi itu tipsnya. Itu tipsnya. Jadi selain ada di Grand Indonesia sama di Bali tadi, jadi Ibu Mutiara Craft ini ataupun Bu Lilis ini ikut event-event pameran-pameran ya, supaya lebih banyak orang ataupun masyarakat yang mengenal produk dari Mutiara Craft ini. Nah, Ibu, kalau misalnya Bu ada sahabat cantik di rumah yang tertarik nih pengen membeli produk dari Mutiara Craft ini, ada online-nya kah atau memang ini hanya dijual secara offline aja sih, Bu? Oh enggak, kita ada di IG ya, di @mutiara-craft Bekasi dan @mutiara ecoprint dan di TikTok Diary 17. Diatri 17. Nah itu ya sahabat cantik bisa dicatat tuh @mutiara-craft. Jadi langsung diserbu aja produk-produknya ada di sana. Siap. Dan tadi yang menarik nih Bu Lilis Saras tadi dengar kalau misalnya Bu Lilis nih sering ikut pameran supaya bisa lebih banyak nih bisa berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain. Nah, sebenarnya Mutiara Craft ini sendiri ada kolaborasi dengan pengrajin-pengrajin tertentu atau komunitas tertentu nggak sih, Bu? Kalau pengrajin yang tadi saya bilang awal bahwa
Sebelumnya kan saya mengadakan pelatihan di sini tuh Mbak, selama 3,5 bulan di workshop ini. Nah dari situ kan menghasilkan beberapa ibu-ibu yang bisa dengan sendirinya. Nah itu kita bina sampai dia bisa membuat produk yang bagus. Nah itu yang kita jadikan jadi pengrajin. Jadi kalau saya dapat order ya mereka yang dapat. Oke, jadi kolaborasi yang dilakukan oleh Mutiara Craft ini adalah memberdayakan ibu-ibu yang memang sudah belajar ya, untuk membuat kerajinan tangan ini. Nah Ibu, kalau misalnya untuk tantangan itu sendiri ada nggak sih Bu? Tantangannya itu gini loh Mbak, kalau kita yang dapat order besar ya, berarti kan banyak yang harus diberdayakan. Nah pas pada waktunya, sampai nanti waktunya harus pengiriman, itu ada aja pengrajin yang Bu belum selesai karena anak sakit, Bu belum selesai karena suami sakit, atau saudara ada kondangan atau apa. Nah itu masih sulit ya kita bicara sama pengrajin itu, ini loh harus tanggal sekian selesai. Itu tuh masih sulit ya Mbak ya. Jadi tapi saya sih solusinya adalah karena saya punya workshop, jadi untuk cadangan kalau ada kendala di pengrajin, jadi nanti kalau ada kendala saya tarik itu ke workshop gitu. Jadi karyawan workshop yang mengerjakan gitu. Oke, jadi tetap teratasi ya. Oke. Alhamdulillah. Waduh, ini banyak sekali informasi yang udah kita dapat dari Ibu Lilis. Tentunya sangat inspiratif sekali bagi Saras dan juga sahabat cantik di rumah. Dan jangan kemana-mana sahabat cantik, karena setelah ini kita masih akan melihat-lihat untuk produk-produk yang lainnya. Tetap di Jelita, Jendela Informasi Wanita. Sahabat cantik, tadi kita udah jalan-jalan mulai dari lihat-lihat produk nih bareng Bu Lilis sampai lihat ruangan workshopnya, luar biasa banget. Nah Ibu, Saras penasaran Ibu, kalau untuk pemasaran produknya sendiri Ibu Lilis di mana aja sih Bu? Pertama tuh di Grand Indonesia itu, Grand Indonesia itu pertama kali saya bikin tas itu langsung saya pameran, terus ownernya langsung bikin MOU untuk kontrak kerjasama. Itu jadi dari 2018 itu pertama kali saya bikin produk itu langsung Grand Indonesia. Terus kemarin G20 dilebarkan ke Bali, Nusa Dua Bali. Nah selain itu kita harus rajin kurasi-kurasi, jadi pameran diikutin, kurasi diikutin, jadi komunitas dibanyakin. Nah itu kalau komunitas banyak, insya Allah bisa jalan. Terus pameran-pameran itu ambil event-event yang besar. Kalau event-event besar insya Allah pesertanya banyak, pembelinya juga insya Allah banyak, alhamdulillah. Amin. Nah Ibu, tadi menarik nih terkait pameran-pameran, biar lebih dikenal lagi masyarakatnya. Kalau untuk dalam waktu dekat, untuk Mutiara Craft sendiri ada event terdekat nggak Bu untuk pamerannya? Oh iya, Mutiara Craft akan pameran di Kementerian Perindustrian dalam acara Perempuan Inspirasi Indonesia by IPMI yang akan dilaksanakan tanggal 6, 7, 8 Desember. Jangan lupa ya, di Kementerian Perindustrian, di lobi Kementerian Perindustrian. Oke, di bulan Desember ya, 2 bulan lagi ya Ibu ya. Tuh sahabat cantik yang mau datang langsung lihat-lihat produknya, mungkin mau ketemu Bu Lilis langsung pengen belajar, bisa banget ke sana. Nah Ibu, kalau terkait tantangan untuk memasarkan produknya tuh apa aja sih Bu sejauh ini? Ya, kalau sekarang ini eranya kan digital ya. Nah itu emang harus mau tidak mau kita harus ikut bisa dengan digital yang sekarang ini. Jadi kita memang harus berpacu ya. Kalau emak-emak tuh biasanya kan gaptek ya, tapi harus mampu belajar. Kalau enggak ya harus ada admin. Gitu. Jadi tantangannya untuk online ya, pemasaran online. Tapi selama mau belajar, insya Allah bisa ya Bu ya? Selama ada kemauan, betul. Di situ pasti ada jalan. Betul. Nah Ibu, terakhir nih Bu, kalau misalnya nih sahabat cantik di rumah nih pengen belajar mulai untuk kerajinan tangan, tips dari Ibu Lilis apa yang harus dilakukan pertama kali? Kalau kita mencintai, jadi bakat itu tidak akan tergali kalau kita tidak memulai. Jadi ketika kita sudah mulai senang sesuatu dan itu kita ketagihan, nah itu bakat
sahabat cantik tergali. Nah, di situ kalau sudah tergali harus ditekunin. Setelah ditekunin terus diproses, dibikin sehingga menjadi bagus. Setelah bagus baru dipasarkan. Tidak boleh mudi. Jadi tipnya harus rajin. Oke. Jadi kalau mut-mutan itu ya susah ya. Kita harus terus gali-gali potensi. Ketika sudah kita ketagihan, oh itu udah pasti hobinya tergali, bakatnya tergali. Potensinya tinggal diasah ya. aja ya. Betul. Tinggal diasah. Ketika diasah, bikin makin hari pasti makin cantik, makin berkualitas. Setelah berkualitas, baru kita pasarkan. Setuju sekali, yang penting mau coba dulu ya. Betul. Mau coba untuk mulai, yang namanya belajar pertama kali mungkin nggak harus sempurna ya. Betul. Pertama kali itu pasti belum sempurna. Kedua menuju sempurna. Ketiga nanti sudah sempurna. Insya Allah. Pokoknya dengan nawa itu Bismillah, Insya Allah semua ada jalan. Tuh catat ya sahabat cantik, tadi yang penting tipsnya adalah mau mulai dulu. Terus juga dari Bu Lilis adalah yang penting tadi konsisten ya, nggak boleh mut-mutan loh sahabat cantik. Betul, Bang. Kalau mau langsung bisa cepet bisa ya harus rajin-rajin mencoba. Betul. Kerajinan tangan ya seperti yang ada di Mutiara Craft seperti ini. Nanti hasilnya bisa lama-lama jadi bagus seperti ini ya Bu ya. Oke, Bu Lilis terima kasih banyak ya Bu Lilis atas waktu dan juga kesempatannya nih buat Saras dan juga sahabat cantik bisa melihat seluruh koleksi yang ada di Mutiara Craft dan juga tadi dikasih kesempatan untuk lihat langsung workshopnya seperti apa ya. Semoga nih usahanya Bu Lilis Mutiara Craft ini bisa lebih berkembang lagi tentunya. Kemudian juga semakin dikenal oleh masyarakat luas baik lokal maupun mancanegara. Pokoknya yang terbaik buat Bu Lilis dan juga Mutiara Craft. Oke. Ya Allah, amin. Akhir kata kita boleh dadah-dadah dulu ke sahabat cantik di rumah ya. Oke. Bye sahabat cantik. Sahabat cantik, terima kasih. Terima kasih. Wah, ini dia sahabat cantik hasil tas yang tadi sudah Saras liatin di awal ya, dari kain sisa seperti ini bisa menjadi tas yang tentunya cantik banget seperti ini. Bisa buat kuliah, bisa buat hangout, macem-macem dan tentunya dia lebih bermanfaat. Ada banyak lagi nih sahabat cantik model-model yang lain yang tentunya nggak kalah menarik. Jadi yang bisa kita ambil inspirasi di sini adalah dari barang sisa yang tadinya mungkin kita mikir buang aja deh, ternyata bisa lebih bermanfaat. Jadi sahabat cantik kalau misalnya ada barang-barang yang ataupun sisa-sisa bahan di rumah bisa sahabat cantik manfaatkan untuk membuat barang yang lebih bermanfaat ataupun bisa dipakai untuk sahabat cantik kemanapun. Jadi sampai di sini dulu sahabat cantik episode Jelita kali ini dan kita bakalan ketemu lagi di episode Jelita berikutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.